Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 94 sebelah kanan, 10 baris dari atas. Ya, faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faidatun. Anwah bibni munabbihin qala wajadtu fit taurati arba'ata asturin mutawaliyatin ahaduha man qara'a kitaballahi ta'ala fadhanna allayaghfirallahu lahu fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Wathani man tawadha'a li ghaniyyin lihinahu faqad dhahaba thulutha dinihi. Wathalithu man hazina man hazina ala ma fatahu sakhata qada'a rabbih. Warrabi'u man syaka musibatan fa innama yashku rabbahu. Intaha. Maksudnya faidatun, faidah anwah bibni munabbihin, dari Wahab bin Munabbih. Ada orang namanya Wahab bin Munabbih, berarti bapaknya Wahab Munabbih. Qala, beliau berkata, Wahab berkata, wajadtu fit taurati arba'ata asturin. Aku menemukan di dalam kitab Taurat 4 macam tulisan yang berurutan. Jadi kata Imam Wahab bin Munabbih, dia pernah menemukan di dalam kitab Taurat 4 kalimat, 4 tulisan yang berurutan. Berarti dia senang buka kitab. Taurat dibuka, Injil dibuka, yang asli ya, Injil yang asli. Yang enggak asli ya enggak gitu. Nah, dia kebetulan membuka kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Di sana dia mendapatkan arba'ata asturin mutawaliyatin, 4 macam tulisan yang berurutan. 4 tulisan kayak apa?
pertama, ahaduha man qara'a kitaballahi ta'ala fadhanna alla yaghfirallahu lahu fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Pertama, barang siapa yang membaca kitab Allah Ta'ala, man qara'a, siapa saja yang membaca kitab Allah Ta'ala, kitabnya Allah Ta'ala, fadhanna alla yaghfirallahu lahu, lalu ia berprasangka, punya sangkaan zon, bahwa Allah tidak akan mengampuninya, alla yaghfira, bahwa tidak akan mengampuni Allah Ta'ala padanya, fahuwa minal mustahzi'in, maka ia termasuk orang yang menghina ayat-ayat Allah, bi ayatillah. Jadi di dalam kitab Taurat ada keterangan begitu, man qara'a kitaballahi ta'ala fadhanna alla yaghfirallahu lahu fahuwa minal mustahzi'in. Siapa saja yang membaca kitabnya Allah, Qur'annya, Tauratnya, yang 4 itu ya, terus sudah baca tapi dia punya prasangka dalam hati, Allah nggak bakalan mengampuni dosa saya katanya. Kalau itu terjadi, fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah, maka dia termasuk orang yang menghina ayat-ayat Allah. Berarti dengan kata lain, siapa saja yang membaca kitab Allah, terutama kita orang Islam membaca kitab Al-Quran, dengan kita membaca Al-Quran, Allah sudah memberi ampunan dosa-dosa kita, sudah diampuni kita oleh Allah. Jadi nggak usah punya zon, prasangka, saya nggak diampuni dosanya, dosa saya banyak. Jangan bilang begitu. Kalau itu terjadi, kalau punya prasangka begitu, berarti dia menghina ayat-ayat Allah. Kalau tidak meyakini isi Al-Quran itu gimana? Kafir. Kafir ya? Iya, kafir. Iya, kafir. Baca Quran tapi dia nggak meyakini. Iya, makanya udah ingkar benar-benar itu. Ingkar. Tapi hanya pakai pemikiran aja gitu. Iya, nggak benar itu. Kan banyak. Iya, banyak memang ya. Makanya kalau kita baca Al-Quran tentang ayat ini, misalnya otak kita nggak sampai atau belum sampai, udah serahkan pada Allah, begitu. Soalnya kalau saat itu otak kita nggak sampai, terus diputer-puter-puter, setan tuh akan masuk pada kita. Ya, setan akan masuk pada kita. Akhirnya setan itu menggoda, udah jangan percaya, begitu. Maka bahaya. Sudah kalau tidak sampai otak kita, memang otak kita nggak sampai, begitu kan? Udah serahkan pada Allah. Ini urusan Allah. Begitu aja. Sama dengan kalau kita pelajari ilmu tauhid, lagi menemukan satu keterangan yang otak kita belum sampai, jangan diteruskan, sudah stop. Kalau diteruskan, diputer-puter otak kita, nggak sampai juga. Itu setan akan masuk ke jiwa kita, akan membumbui biar kita nggak percaya benar-benar. Kafir akhirnya. Nah, itu. Jadi kalau nggak sampai otak kita, sudah serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita baca Al-Quran, insya Allah dosa kita sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka senanglah baca Al-Quran, senanglah baca Al-Quran. Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum, tuh kata Nabi. Banyak-banyaklah kamu, sering-seringlah kamu baca Al-Quran di rumah. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadiku ala ahlihi. Tuh kata Nabi. Sesungguhnya rumah yang tidak pernah dikumandangkan Quran di dalamnya, sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibaca Quran di dalamnya, yakillu khairuhu, sedikit sekali kebaikannya, wa yaktsuru syarruhu, yang banyak adalah kejelekannya, wa yadiku ala ahlihi, dan penghuninya nanti disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kata Nabi, rumah yang tidak pernah dibaca Quran di dalamnya, sedikit sekali kebaikannya, sedikit sekali, yakillu khairuhu, kebaikannya sedikit. Sebab Quran gak pernah dibaca. Kalau Quran gak pernah dibaca, makanya setan betah di rumah itu. Wa yaktsuru syarruhu, dan yang banyak adalah kejelekannya, gampang marah, terus macam-macam tuh, banyak sekali kejelekannya yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Wa yadiku ala ahli, penghuninya itu nanti akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disempitkan apanya? Boleh jadi disempitkan rizkinya. Sebab enggak pernah baca Quran, rizkinya jadi sempit. Boleh jadi. Usaha luar biasa,
Ibarat kepala untuk kaki, kaki untuk iya itu. Iya. Berangkat malam masih gelap, pulang malam juga. Dapatnya segitu-gitu aja, sedikit. Kenapa bisa terjadi? Sebab tidak pernah baca Quran. Di rumah nggak pernah baca Quran. Atau barangkali yang disempitkan itu bukan rizkinya, barokahnya. Rizkinya lancar, tapi barokahnya dicabut oleh Allah. Iya. Sebab barokahnya tidak ada, sudah disempitkan oleh Allah. Ya ada tapi sedikit, begitulah ya. Rizki itu dikasih makan pada anak, anaknya bengal. Masya Allah. Iya, dikasih pada anak, anaknya bengal. Dicari jam 10 atau jam 12 malam malah belum pulang. Kemana anak nih? Cari, ketemu di pinggir kuburan, lagi pegang gitar sambil nyanyi, begadang jangan begadang, lo sendiri begadang. Suruh pulang kata bapaknya tuh. Ya Allah, bisa terjadi begitu. Iya, sebab barokahnya dicabut oleh Allah. Dikasih makan pada anak-anak yang bengal. Dikasih makan tuh rezeki yang barokahnya dicabut oleh Allah kepada istri. Istrinya badung. Bengal badung sama ya. Istrinya badung. Ya Allah. Sang suami baru pulang kerja jam 4. Capek, ketuk pintu. Assalamualaikum. Cicing wae, naon cicing wae? Diam aja. Kemana istri ini? Ada orang salam kok diam aja. Tapi pintu nggak terkunci, dibuka. Setelah dibuka, di ruang tamu nggak ada orang. Masuk ruang tengah. Ya Allah, dibikin kaget. Istrinya lagi joget-joget di depan televisi sambil nyanyi, ake wong pada kedanan pelayan. Ya Allah, kan main sambil joget-joget. Kenapa itu bisa terjadi? Barokahnya dicabut oleh Allah. Kenapa barokahnya dicabut oleh Allah? Sang penghuni tidak mau baca Quran. Begitu. Mau begitu? Enggak kan? Mari baca Quran. Iya, mari baca Quran. Ya Allah. Sedih. Dan yang sangat mengkhawatirkan lagi, yang disempitkan adalah umurnya. Rumahnya ya Allah bagusnya luar biasa. Perlengkapannya hebat banget. Ditempatin baru 1 tahun. Tapi sebab yang punya rumah itu nggak mau baca Quran, disempitkan umurnya. Sang suami dicabut nyawanya oleh Allah, meninggal dunia, dikubur sendirian di kuburan, nggak ada teman. Rumah yang begitu mewah, hebat, ditinggal. Umurnya sang suami baru 30 tahun, sang istri baru 25 tahun. Masya Allah, masih ngorak. Apa ngorak? Muda. Iya, masih muda. Akhirnya datanglah seorang jejaka juga, umur baru 25 tahun juga, bawa mobil mengkilat, naksir. Kira-kira bagaimana ya? Maulah. Iya, janda itu mau juga kan? Masih muda. Akhirnya jadi. Setelah jadi, nikah. Setelah nikah, tinggal di rumah itu. Yang hebat rumahnya. Coba kita bayangkan. Sang suami yang membangun rumah pertama dengan jeripaya luar biasa, sekarang tergeletak di alam barzah sendirian. Boro-boro pakai kasur, pakai tanah langsung kan. Sang istri sekarang bukan tergeletak di alam barzah, di alam kubur, tergeletak di atas kasur bersama suami baru. Coba bagaimana? Bisa terjadi begitu? Bisa. Kenapa? Sebab dicabut barokahnya. Dicabut barokahnya, jadi disempitkan barokahnya, disempitkan umurnya, maksud saya, umurnya disempitkan. Kenapa disempitkan umurnya? Lantaran tidak mau baca Quran. Allahu Akbar. Maka mari kita senang baca Quran. Allahu Akbar. Dan perlu diketahui ya, baca Quran itu beda dengan baca buku-buku yang tulisannya misalnya tulisan Latin begitu kan, beda. Jadi harus bagaimana? Kalau baca Quran itu harus pakai guru. Nggak pakai guru, nggak pakai guru bagaimana? Banyak keliru daripada yang benar. Saya udah bisa membaca tulisan Latin. Sekarang kan banyak Quran dengan tulisan Latin begitu kan? Saya pasti bisa, belum tentu kalau nggak pakai guru. Fathah panjang, kalau ditulis dengan tulisan Latin, A-nya double. Katibun. K-nya panjang kan? K-nya kalau ditulis dengan tulisan Latin, K-A-A, tuh A-nya 2, katibun. Maka kalau nggak pakai guru nggak bakal bisa. Yasin, Ya-nya panjang kan? A-nya 2. Kalau nggak pakai guru
bacanya nggak bakalan Yasin, ya asin. Tuh, ya asin. Iya, ya asin, hanya 2, ya asin, gitu. Tuh. Sebab nggak pakai guru, maka harus pakai guru. Dalam surah Yasin ada lagi salamun qaulam mir rabbir rahim, begitu kan? Salamun di n, pakai ng di sini. Salamun qaulam mir pakai r, rabbir langsung pakai r, rahim. Itu kalau ditulis dengan tulisan Latin, salamun nggak bakalan pakai salamung tulisannya, tapi salamun pakai n. Beda dengan suaranya. Kaulam nggak bakalan ditulis kaulam, tapi kaulan. Mir nggak bakalan ditulis mir, tapi min pakai n. Begitu juga Rabbir Rahim nggak bakalan ditulis Rabbir Rahim, tapi Rabbin Rahim. Coba kalau nggak pakai guru, bacanya salamun kaulan min Rabbin Rahim, begitu. Iya, salamun kaulan min Rabbin Rahim, begitu. Sebab nggak pakai guru. Maka kalau kita lagi baca Quran bareng, mau sholat Jumat misalnya kan, kita baca Yasin, kawan kita baca Yasin juga, kawan kita kok sampai salamun kaulan min Rabbin Rahim, begitu. Kita tegur pelan-pelan, Bang, jangan salamun kaulan min Rabbin Rahim, salah. Apaan salah? Tulisannya begini. Abang bacanya Latin atau Arab? Latin. Nah, paingan tuh kata orang Sunda. Paingan tulisannya yang Arab yang dibaca. Lah tulisannya begini. Ya saya baca salamun kaulan min Rabbin Rahim. Salah. Enggak pakai guru kan? Enggak. Dengarkan. Salamun. Tulisannya pakai n memang, tapi di hadapan mun itu ada qaf. Menurut ilmu tajwid itu bacaan ikhfa. Maka abang nggak boleh baca salamun, abang bacanya salamung pakai ng. Iya, bertemu qaf. Tanwin doma atau domatain bertemu dengan qaf. Salamung. Kaulan tanwin fathah, fathatain kaulan, gitu kan? Berhadapan dengan mim. Menurut ilmu tajwid, Bang, itu bacaannya idgham bi gunnah. Nggak boleh baca kaulan, tapi kaulam mingkem nih, Bang. Tuh. Oh begitu, iya. Min itu abang nggak boleh baca min. Lihat tulisannya min, iya, dengar baik-baik. Min di situ adalah nun mati, nun sukun berhadapan dengan ro. Maka hukum bacanya idgham bila gunnah. Abang harus baca mir, nggak boleh min. Rabbin ada kasroh tanwin kasroh tain, ya, tanwin kasroh berhadapan dengan roh juga, itu juga hukum bacaannya idgham bila gunnah. Maka abang nggak boleh baca Rabbin Rahim, nggak boleh, harus Rabbir Rahim. Sehingga kalau abang bacanya menurut Al-Quran, menurut ilmu tajwid dan pakai guru, itu abang bacanya nggak bakalan salamun kaulan min Rabbin Rahim, tapi bacanya salamun kaulan min Rabbir Rahim, begitu. Oh begitu ya, iya. Coba saya baca lagi, sekali lagi boleh nggak? Silakan baca. Salamun kaulan min Rabbin Rahim. Enak begitu kata dia masih. Oh begitu enaknya, salamun kaulan min Rabbin Rahim. Iya, iya. Biar seru lagi begini, Bang. Jangan Rabbin Rahim, salamun kaulan min Robinson. Ya Robinson aja sekalian. Tahu Robinson ditanya? Nggak tahu. Robinson kalau ingin tahu mertuanya Robin Hood. Iya begitu. Emang begitu ya, makanya salah abang baca Quran harus pakai guru. Ya Allah, pakai guru gitu ya. Itulah baca Quran. Jadi kembali lagi, mari kita baca Quran. Senang baca Quran di rumah. Pagi hari baca Quran bagus, sudah sholat subuh. Malam mau tidur tuh, menjelang tidur baca Quran bagus, ya Allah. Jadi tadi aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Tuh. Nabi menganjurkan kita sering-sering baca Quran di rumah. Jadi baik buruknya rumah menurut ukuran Nabi itu bukan dilihat dari bangunan fisiknya, tapi dilihatnya dari yang punya rumah sering baca Quran di rumah atau tidak. Sekarang rumahnya kayak istana bagusnya, Masya Allah bagus. Tapi kalau nggak pernah dikumandangkan Quran di dalamnya, menurut ukuran Rasul rumah itu rumah jelek. Tapi sebaliknya barangkali ada rumah, ya Allah,
sangat-sangat sederhana. Sekarang ada istilah RS. Rumah sangat sederhana. S-nya diplesetkan jadi sedepak. RSSS sedepak. Apa artinya? Rumah sangat sulit selonjor. Iya. Ya Allah. Dindingnya marmer, boro-boro marmer triplek. Itu pun sini udah bolong, sana bolong. Kenapa? Gigitin tikus. Lantainya marmer, boro-boro marmer, paling banter adukan semen sama pasir. Yang disebut apa? Plester. Permadani nyampuk, boro-boro permadani, paling banter tikar yang dibikin dari mendong, kata orang Tasikmalaya. Tahu mendong kan? Tikar tuh, tikar. AC-nya ada, aduh boro-boro AC paling banter. Kipas yang dibikin dari awi. Tahu awi? Apa awi? Bambu. Itu pun ujungnya sudah kebakar. Tuh, bakal kipas-kipas. Kenapa kebakar? Waktu ada lebaran haji, dapat kiriman daging dari masjid, daging kurban. Sebab yang punya rumah nggak pernah makan sate, itu daging dibikin sate. Kipasnya bakal kipas-kipas, kebakar sini. Ya Allah, sangat-sangat sederhana itu rumah. Tapi walaupun ukuran rumah begitu, kalau yang punya rumah senang baca Al-Quran, pagi hari mau baca Quran, siang hari ada waktu baca Quran, terutama malam hari dia baca Al-Quran. Menurut ukuran Rasul, kalau rumah ini dibandingkan dengan ukuran yang depan tadi, bagusan ini. Nah kalau begitu, mari tanya ke hati kita masing-masing. Kalau begitu rumah saya termasuk rumah bagus menurut ukuran Rasul atau rumah jelek? Jawaban di kita, di hati kita. Saya nggak bisa nuduh rumah bagus punya bapak, nggak bisa. Rumah jelek nggak bisa juga. Jawaban di hati kita masing-masing. Begitu ya? Iya, itu Al-Qur'an. Ya Allah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rasulullah menganjurkan, bacalah Al-Qur'an karena Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada si pembaca. Dikasih pertolongan oleh Al-Qur'an nanti. Gitu, itu Al-Qur'an. Jadi kembali pada pengajian ini, yang pertama di dalam kitab Taurat, siapa saja yang membaca kitab Allah kemudian ia punya prasangka bahwa Allah tidak ampuni dosa-dosanya, maka dia telah menghina ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, watsani man tawaddu'a li ghaniyyin lihinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Yang kedua, barang siapa yang tawadu, rendah hati, sopan santun pada orang kaya, tapi karena kekayaannya, hormatnya karena kekayaannya, bukan karena agamanya, bukan karena akhlaknya, bukan, karena kekayaannya, maka sungguh telah hilang sepertiga agamanya. Faqad dzahaba thulutsa, malah 2/3 itu. Thulutsa itu kan ada alifnya tulisannya. Thulutsa itu kan berarti 2/3. Ini cuma sepertiga, salah nih. Ya. 2/3. Jadi kalau ada orang tawadu, rendah hati kepada orang kaya, tapi karena kekayaannya, maka orang yang tawadu itu sudah hilang 2/3 agamanya. Masya Allah. Jadi kalau tawadu kepada orang, ya tawadu, tapi karena agamanya. Begitu kan? Orang itu akhlaknya baik, bukan karena hartanya, begitu tuh. Tuh, maka hati-hati ya, hati-hati. Yang ketiga, watsalitsu man hazina ala ma fatahu sakhata qada'a rabbih. Ketiga, barang siapa yang sedih atas apa yang telah hilang darinya, maka ia telah membenci takdir atau qada Tuhannya. Ada orang kehilangan barang, dia sedih, sampai macam-macam omongannya. Berarti dia telah benci kepada takdir atau qada Tuhannya. Memang sudah ditakdirkan hilang, ya udah hilang. Tinggal diangen-angen aja. Kenapa motor saya hilang? Karena kamu nggak ngunci, misalnya itu kan. Stangnya nggak dikunci, ya pantes hilang. Oh ya udah, salah saya. Begitu. Jangan diulang nanti. Kenapa barang di rumah hilang? Diperiksa lagi. Pintunya nggak dikunci, pantesan tuh. Nggak usah sedih, nggak usah sedih. Sedih sampai ngomong yang macam-macam, itu berarti dia marah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jangan sampai kita punya perilaku yang semacam itu. Sebab semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang keempat, warabi'u man syaka musibatan fa innama yashku rabbahu. Intaha. Barang siapa yang mengadukan atau mengeluhkan musibah, maka sungguh ia mengeluhkan Tuhannya.
selesai Wahab bin Munabbih. Jadi yang keempat, siapa yang mengadukan atau mengeluhkan musibah, maka sesungguhnya ia mengeluhkan Tuhannya. Kita kena musibah, nggak usah macam-macam, nggak usah mengeluh. Punya musibah begini, ini belum selesai ada musibah begini lagi, ini belum selesai lagi ada musibah lagi. Nggak usah dikeluhkan kepada orang lain. Kalau cuma ngomong boleh, kalau cuma ngomong, tapi ya curhat, kata orang sekarang curhat. Kalau cuma curhat boleh, tapi jangan sampai mengeluh. Kalau mengeluh berarti dia mengeluhkan Tuhannya, berarti tidak tidak pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma curhat boleh. Saya punya ini hilang, punya ini lagi hilang. Jalan keluarnya kira-kira bagaimana ya? Itu curhat. Kasih tahu sama kawannya, kawannya bisa. Oh, begini. Oh, begitu ya. Iya. Coba laksanakan. Nanti bisa. Akhirnya dilaksanakan. Benar, nggak pernah hilang barangnya. Rumah dikunci benar-benar, rumah dimatikan lampu kalau malam, tinggallah lampu yang untuk jaga rumah kalau malam, lampu itu ya, sisakan satu biar nyala gitu, dan seterusnya. Begitu curhat dengan orang boleh. Dan yang teristimewa lagi, kalau ingin rumah itu terhindar dari maling, bangun malam sudah itu baca Quran. Bangun malam jam 2 tahajud. Udah tahajud selesai, semua sholat sunat sudah selesai, ambil Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di depan ada maling lagi mengintai rumah, mau masuk, mau congkel ke rumah. Kedengaran yang punya rumah lagi baca Quran. Kata maling, sialan, saya nggak bisa masuk. Kalau masuk nanti ketahuan. Pergi malingnya, selamat di rumah. Iya kan? Selamat di rumah. Masya Allah. Tuh. Maka baca Quran ya. Jadi kalau punya musibah nggak usah lapor pada orang, nggak usah ngeluh maksudnya. Kalau cuma curhat silahkan. Kita teruskan. Itu tertara di dalam kitab Taurat. Wa fit Taurati aidon. Sekarang ada di dalam kitab Taurat juga. Ada keterangan begini, ya bena Adam, la takhaf min sultanin madama sultani bakian, wa sultani bakin la yang fadu abadan. Wahai anak Adam itu manusia, kita manusia. Wahai anak Adam, janganlah takut kepada penguasa-penguasa, dan kepenguasaanku adalah tetap tidak akan musnah selama-lamanya. Jadi kita nggak boleh takut pada penguasa, sama manusianya kan, tapi takutlah kepada yang punya penguasa itu. Siapa? Allah. Iya, yang punya penguasa kan Allah. Jadi dengan penguasa manusia nggak usah takut. Ya kalau hormat, dia hormat pada kita kan misalnya, ya kita hormati. Dia mau salam pada kita, assalamualaikum, ya kita jawab. Kalau ketemu lagi kita belum diberi salam sama dia, kita yang bersalam. Boleh begitu. Tapi nggak usah takut. Sama-sama manusia, kenapa takut? Begitu kan? Ini di dalam kitab Taurat begitu. La takhaf min sultanin madama sultani bakian. Janganlah kamu takut kepada penguasa-penguasa selama kepenguasaanku tetap, dan kepenguasaanku adalah tetap tidak akan musnah selama-lamanya. Jadi yang jadi penguasa yang tetap kekal abadi cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat sudah nggak ada raja lagi, nggak ada presiden lagi, yang ada pimpinan cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di situ ketentuannya di situ, ketahuannya di situ manusia. Siapa manusia yang derajatnya tinggi? Itu dilihat dari takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia yang paling mulia, paling terhormat adalah atqakum, yang paling takwa saja. Itu keterangan di dalam kitab Taurat lagi. Terus halaman 95 masih ada tuh. Ya bena Adam, khalaqtuka li ibadati fala tar'ab. Wahai anak Adam, aku menjadikanmu untuk menyembahku, maka janganlah engkau main-main. Tuh. Jadi dalam kitab Taurat ada begitu. Wahai anak Adam, aku menciptakan kamu untuk beribadah kepadaku, maka jangan bermain-main. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh dalam Al-Qur'an. Aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah padaku. Begitu. Maka jangan main-main dengan yang namanya ibadah. Jangan main-main.
Insya Allah kalau kita tidak main-main, Allah juga mencukupi kebutuhan kita, begitu ya? Enggak Pak Ustadz, itu ada orang tidak ibadah tapi rezekinya malah murah, kesehatannya terjamin. Itu kan kekasih Allah, bukan? Itu istidraj, lagi diulur oleh Allah biar senang. Nanti sampai waktunya dia masih begitu saja, dicabut oleh Allah dengan seketika. Akhirnya dia juga bisa dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Naudzubillah, begitu. Ya, jadi sekali lagi di dalam kitab Taurat ada tulisan, ya bna Adam, khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadah kepadaku, maka jangan main-main. Sampai di sini dulu ya. Waktunya habis, insyaallah sambung hari Ahad akan datang.